نزل الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث بالسند الطاهر وعلى آله وأصحابه أولي المناقب الفاخرة في الدين والدنيا والآخرة أما بعد. Hadratan muhtaramin, para alim, ulama, sesepuh ini sepuh ingkang tansah kita dherekaken al-mau'izatul hasanahipun lan ingkang tansah kita ajeng barokah doaipun ingkang tansah kula hormati sahabat-sahabat sedaya ingkang kula hormati pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Kedung Jawa, sahabat Arju Taufikur Rahman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, yang mana kita masih diberikan rahmat ta'lim, rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Semoga dengan thalabul ilmi tersebut Allah meridhoi dan memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan barokah salawat tersebut kita semua diakui umatnya dan besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya, terlebih asy-syafa'atul uzma. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. An Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Faqala, anta imamuhum waqtadi bi'adha'afihim wattakhid mu'addinan la ya'khud ala adhanihi ajra. Akhrajahu al-khamsah wa hasanuhu at-Tirmidzi wa sahahu al-Hakim. Hadis ingkang salajengipun taksih wonten ing bab adzan lan iqamah ingkang badhe dipun riwayataken dening sahabat Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. An Utsman bin Abil As, nyeritakake hadis saking Utsman bin Abil As. Radhiya mugi-mugi ridhoni Allahu sapa Allah anhu mane Utsman bin Abil As. Qala ngucap sapa Utsman bin Abil As, ngucap pripun? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, hei Kanjeng Rasul, ij'alni, mugi dadosaken sirani ing ingsun, imam qaumi, ing imame ing pimpinane kaum ingsun. Faqala, mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta utawi sira imamuhum iku imame dheweke kabeh. Terus imame kaume sinten mong? Kaume Utsman bin Abil As. Waqtadi,
lan anuta sira bi'ata'afihim kelawan apese dheweke kabeh wattakhir lan dadekake sira muadzinan ing juru azan layak khut kang ora jaluk sapa muadzin ala adzanihi ing ngatasé muadzin ing ngatasé adzane muadzin ajrun ing opah. Akhrajahu al-khamsah wa hasanuhu at-Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim. Lah hadis yang ini dijelaskan bahwasanya sahabat Utsman bin Abdul As radhiyallahu anhu niku ngucap ngendikan dumateng Kanjeng Rasul, dan dia itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imamnya kaum-kaumku. Jadi sahabat ini ingin dijadikan sebagai imamnya atau pemimpinnya kaum. Dan terus Rasulullah menjawab, faqala anta imamuhum, kamu itu adalah imam-imam mereka. Kamu itu adalah imam mereka. Waqtadi bi'at'afihim, dan ikutilah atau istilahnya perhatikanlah orang-orang yang lemah. Ketika kamu menjadi seorang imam, maka perhatikanlah orang-orang yang lemah. Jadi ketika kita menjadi imam, apalagi menjadi imam sholat, kita juga harus memperhatikan siapa yang menjadi makmum kita. Apakah dia kebanyakan orang yang lansia, apakah anak muda, apakah setengah tua atau setengah baya. Ya, sebagai imam itu harus mengerti. Lah ampun niki imame pun sepuh, makmume pun sepuh, akhirnya sholatnya cepet pun belum mesake makmume. Tapi kok nek saiki imame sing enom-enom, walun alun, nah itu kedah harus mengerti, kedah ngertos sinten tiyang ingkang wonten ing wingkingipun utawi siapa makmumnya. Makanya waqtadi bi at'afihim, harus perhatikan orang-orang yang lemah. Wattakhid mu'addinan, dan mengangkat juru azan. Juru azan yang bagaimana? La ya'khud ala adzanihi ajra. Jadi orang yang azan itu dia tidak mengharapkan upah dari azannya. Apakah boleh orang yang azan itu dikasih upah? Boleh. Nah, itu nanti ada perkhilafan beberapa ulama, ada perdebatan beberapa ulama. Ya, berarti nanti yang sholih itu yang gimana? Nah, qaul yang sahih itu yang bagaimana? Nah, nanti akan dijelaskan dalam fikihnya. Nah, di sini bahwasanya kita masih masih belum ngerti akan hukum bagi muadzin yang diberikan upah. Nah, di sini al-ma'na al-ijmal talabul imamah min al-khair lima fiha ma fiha min azimil masubah. Waqad warada fi ad'iyati ibadur rahman alladzina wasahumullahu fil Qur'an annahum yaqul waj'alna lil muttaqina imama. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya meminta
menjadi imam itu adalah sebuah perbuatan yang baik dan itu mendapatkan pahala. Nah itu adalah karena apa? Misalkan ada seseorang yang yang menawarkan diri, Pak, aku jadi imam nih. Nah itu ternyata ada dasarnya di sini, yaitu sahabat Utsman bin Abil As. Tapi ketika seseorang itu menawarkan dirinya sebagai imam, harus mengerti dirinya. Kira-kira dirinya ini pantas nggak menjadi imam? Sudah sesuai atau belum ketika dia menjadi imam? Nah, di dalam fikih hadis di sini at-ta'kid 'alal imam bi ayyura'iya halal musallin khalfahu. Jadi di sini berarti waqtadi bi at'afihim. Jadi seorang imam harus memperhatikan orang-orang yang sholat di belakangnya. Jadi siapa? Makmum harus mengerti siapa yang menjadi makmum. Apakah makmum itu anak kecil? Apakah makmum itu anak muda? Apakah makmum itu sudah tua? Jadi ada perbedaan. Nek saumpamane wis sepuh ya kudune ketika ngimami ya alon. Soalnya apa kuatire kok nek cepet-cepet rematike umat. Remate umat malah ra iso balik. Jadi rukuk atau sujud malah bahaya saking cepete. Lah nek sing jenenge cak nom ya aja alon-alon, aja kelambatan, ya aja kecepetan. Nah, karena apa yang namanya pemuda iki nek kesuwen ya rasa wegah lah ngimami suwi. Nah, akhirnya apa? Dekne nek gelem imaman, gak gelem jamaah. Tapi nek ana masjid utawa sholat kok imamnya cepet, mesti wakil. Pokoknya sebentar lagi ini bulan puasa. Nah, nek posolan iki nek terawih kok cepet, iku biasanya akeh jamaah. Tapi nek nopo imame kausen kawon suwi. Nah, kaya ning menara, tapi nek menara ya wis terbiasa. Mulanya yang menara itu ada dua, yaitu ada yang di sebelah selatan. Nah itu terus nanti ada yang di mana. Pokoknya sampai nak iki terawih neng Masjidil Haram. Nganti ngantuk. Dan mereka mungkin madhabnya berbeda dengan kita, sehingga mereka banyak ketika tarawih itu memegang Al-Quran ketika pas berdiri. Nah, sebelum rukuk itu membawa Al-Quran. Nah, ketika rukuk ditaruh. Ya enggak, di situ kan biasanya orang tempat. Nah, di situ. Nah, biasanya kalau di Indonesia kita jarang melihat ketika tarawih di depan imam itu ada Al-Quran, jarang ya. Tapi kalau di daerah Timur Tengah itu hampir rata di depan imam itu ada Al-Quran. Jadi memang sambil membaca ketika menjadi imam. Karena mereka kalau di masjid itu sampai bisa 1 bulan itu bisa khatam 3 kali. Jadi sholat tarawihnya dari jam 9 sampai jam 3 malam. Dilanjutkan tahajud, habis itu sahur bersama. Nonton jamaah ya, Pak? Ya, nonton. Apalagi kalau misalkan pas
10 malam terakhir itu di masjid-masjid banyak yang iktikaf. Nah kalau dulu itu kalau di Mesir ada salah satu masjid yang menjadi favoritnya orang-orang Mesir ketika 10 terakhir bulan Ramadan. Karena apa yang mengimami itu adalah Syekh Jibril. Nah Syekh Jibril ini terkenal dengan doa kunutnya. Jadi doa kunutnya itu sangat lama tapi sangat menyentuh sehingga sampai mengeluarkan air mata. Nah tak kira di Syekh Jibril, tak kira malaikat Jibril. Karena ternyata Syekh Jibril ini adalah salah satu ulama Mesir yang sudah diakui kealimannya. Nah jadi beliau ini setiap 10 malam terakhir itu di Masjid Amr bin As. Nah, Masjid Amr bin As di Mesir. Nah itu dari jam 9 sampai jam 3 malam. Nah itu jamaahnya ya semakin banyak. Semakin malam semakin banyak. Saya mangkat Pak Habibie, itu sampai jauh sama. Nah kalau yang di Syekh Yusri yang sekarang ini sudah terkenal di Indonesia karena beliau sering ke Indonesia dan memiliki Thariqah Yusriyah. Nah itu juga di asramanya atau di flatnya, yang mana flat itu dikhususkan untuk mahasiswa Al-Azhar yang mau ngaji sama beliau. Jadi ada asramanya. Nah, itu sebulan bisa khatam 3 kali sama Syekh Yusri ini. Dan Syekh Yusri ini adalah seorang ahli bedah, ya, dokter bedah. Dan beliau itu hafal Al-Quran dalam usia 40 tahun. Jadi ketika itu beliau mimpi atau gimana ceritanya sehingga beliau langsung menghafal Al-Quran hanya butuh beberapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun selesai. Dan itu beliau genap usia 40 tahun. Ya kira-kira kaya umur 30 itu 38 kira-kira kan ngapal Al-Quran dari awal. Nek aja ora fadhole pangeran ya wis susah. Quran. Dan beliau sangat dermawan sekali. Jadi mahasiswa yang ada di situ sudah ditanggung semuanya untuk makan dan tempat tinggalnya. Dan di situ pun ada setoran atau qiraah 14. Nah, ada dari teman kita atau alumni Mesir, alumni TBS yang jadi tangan kanan beliau dulu. Sekarang udah pulang dan sekarang ngabdi di Yanbuk di mana? Sinten Pak asmane? Nizanul Faleh. Sekarang ngajar di Aliyah kayaknya. Nah di sini akan dijelaskan dari segi fikihnya. Al-muadzin al-ma'murun yatlubu minhu la'alla ya'khudha ala adanihi ajran. Bahwasanya orang yang adzan ya dianjurkan tidak mendapatkan, ya, tidak berharap atau tidak mendapatkan upah dari adzannya. Nah, itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, fadhahaba ila tahrim Abu Hanifah idza kana al-ajru masyrutan wastadallu bihadzal hadis. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya haram, tahrim. Jadi tidak boleh mendapatkan
upah. Itu Abu Hanifah. Wa dhahabat al-Hanabilah ila adamil jawazi in wajada mutabarra bihi wa illa rizqi min baitil mal wa qalu bijiwazil ji'al alaih. Kalau menurut Imam Hambali ada muljawaz, itu tidak ada kebolehan, jadi tidak boleh tapi tidak sampai haram ya. Tapi kalau misalkan itu dapatnya dari Baitul Mal, nah, atau Baitul Mal kalau di sini itu kayak lazismu berarti. Baitul Mal itu kan Basnas. Basnas. Nah kalau dari Basnas itu bijawaz, berarti nggak apa-apa. Nah, jadi dapatnya dari Baitul Mal, kalau di sini berarti Basnas. Nah, Baitul Mal itu omae bondo. Nah itu biasanya dari pemerintah. Nah itu dari Imam Hambali nggak boleh, tapi tidak sampai haram ya. Boleh asal itu dari Baitul Mal. Atau kalau kita ini dari mana, Inuk Ini lazis no berapa? Itu dari lazis no. Baitul Mal. Nah kalau menurut kita, menurut Imam Syafi'i bagaimana? Wa aqulu Syafi'i as-sahhah yajuzu lil imam ayyu'tiya min mali baitil mal wa min mali nafsih. Jadi boleh, kalau menurut Imam Syafi'i itu boleh, baik itu dari imam itu sendiri yang mengangkat, atau dari baitul mal, atau dari seseorang ya. Wa min mali nafsihi, atau dari orang. Ada orang yang ikrar lah istilahnya, orang yang mau sedekah, ya udah Pak, saya tak ini ngasih bisyarah lah untuk orang yang azan. Tapi kayaknya di Indonesia udah ini ya, di masjid-masjid yang besar itu sudah sudah menjadikan muadzin itu ada ujrohnya, ada bisyarahnya. Masjid Sukon ya. Masjid Sukon, Masjid Menara, ya kan, terus Masjid Jeddah, Tempel. Masjid Tempel Wonten. Tapi memang ini khusus. Pada maksudnya Jadi dia itu memang khusus untuk adzan. Kalau di Jeddah itu kayaknya memang khusus, jadi 5 waktu. Jadi nanti dikasih bisyarahnya per bulan. Dan itu diambilkan dari mana? Dari Basnas. Dari apa? Dari kas. Kalau nggak salah loh, kayaknya dari kas. Nah, kas masjid. Ya kan? Nah kalau menurut Imam Syafi'i kan no problem kan, nggak masalah. Ya. Karena dia pakai juzu. Ya kan? Tapi kalau menurut Abu Hanifah nggak boleh, haram sampai ila tahrim Abu Hanifah. Terus yang tadi kan sudah Imam Abu Hanifah tahrim atau haram. Terus nomor 2 itu dari Imam Hambali, itu tidak dianjurkan, tidak boleh saja, tapi tidak sampai haram karena ada mujawaz. In wujidal mutabarrok, ya kan? Tapi kalau misalkan itu dari ini ada diperbolehkan ya apabila memang itu dari Baitul Mal. Terus kalau Imam Syafi'i itu membolehkan, baik dari imam yang mengangkat, yang ngasih bisyarahnya. Kalau misalkan gaji kayaknya tuh nggak pas. Soalnya kalau gaji itu menurut KBBI, menurut saya gaji itu harus standarisasinya itu UMR.
harus sesuai dengan UMR. Nah, sedangkan muadzin gue putus UMR 2,6, masuk muadzin dikai 2,6. Jitsukun. Wajib syukur. Beda kalau misalkan mau jadi imam, jadi muadzin di daerah Turki atau di daerah mana mungkin lebih dari UMR-nya Indonesia, atau di Maroko itu kan sangat tinggi, ya bahkan mungkin bisa di atas 10 juta kalau diuangkan. Kalau di Indonesia ya 10 juta ya. Istiqlal Pak. Istiqlal ngosok sampai segitu. Ya udah rebutan deh. Nah, sedangkan kalau Imam Syafi'i itu membolehkan baik yang ngasih itu imamnya sendiri yang mengangkat, atau uang dari Baitul Mal, atau dari orang tersendiri. Dan terus yang terakhir walil maliki ya, qaulani bil man'i wal jawaz wasahhaha jawaz akhadal ujrah Ibnu al-Arabi. Jadi menurut Imam Malik itu dua, bisa dimanu bil man'i dilarang dan boleh, tapi sahihnya adalah boleh kalau Imam Malik. Nah, ini tergantung kita mau ikut ke siapa. Nah, di situ. Nah, jadi kalau misalkan ada orang ngasih bisa ke orang adzan, ya jangan dipermasalahkan. Memang itu sudah ada dalilnya. Karena kita mayoritas Imam Syafi'i, maka boleh, ya, boleh memberikan bisyarah. Ya sepantasnya lah. Ojo maksudnya saya nggak pantas ya ojo. Karena memang dia itu memang istilahnya ya memang wes meluangkan waktunya untuk adzan tersebut. Salah satu hikmah muadzin itu kalau memang benar ikhlas lillahi ta'ala, muadzin itu nanti ketika meninggal dunia jasadnya tidak akan hancur. Itu salah satu hikmah dari muadzin. Tapi kalau masalah ikhlas dan tidaknya itu kita nggak tahu. Yang tahu hanya diri sendiri dan Allah. Nah, masalah keikhlasan itu kita tidak tahu. Yang penting wong iku wis gelem adzan. Masalah aneh itu urusan aneh, ikhlas dan enggaknya itu urusan belakangan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Utsman bin Abil As bin Bishr Tsaqafi Abu Abdullah kana minal wafidin ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi wafid Saqif wa kana asgharihim sinnan walamma azamat Saqif ala riddah ba'dal mauti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman bin Abil As ini adalah minal wafid, jadi orang baru ya, masih kecil ya. Jadi pada masa di kaumnya itu ada yang mau murtad ya, orang yang kaumnya itu adalah orang yang akhir masuk Islam, dan ketika Rasulullah itu meninggal mau mau murtad. Nah, sehingga Utsman bin Abil As itu berbicara, apakah kalian ini adalah golongan yang terakhir masuk Islam? Apakah kalian ingin murtad juga di awal masuk Islam sudah akhir tapi mau murtad? Tapi setelah sahabat Utsman bin Abil As itu berbicara seperti itu, akhirnya tidak jadi murtad. Nah, di situ famtani'u, mereka pada nggak jadi. Dan
siapa? Utsman bin Abil As ini pernah dijadikan Rasulullah itu sebagai pimpinan di daerah Taif. Sina Taif falam yaz'alai mutatahiyat Rasul wa khilaf Abi Bakar, yaitu pada masa kekhilafan Abu Bakar. Nah, di sini. Jadi intinya hadis tersebut kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang azan itu boleh mendapatkan bisyarah atau upah. Itu menurut Imam Syafi'i. Dan seseorang yang memang dia memang dia itu sudah pantas atau tahu tahu kapasitasnya orang tersebut, sehingga orang tersebut itu mencalonkan diri atau menginginkan menjadi imam, itu boleh, karena dari hadis tersebut ij'alni imama qaumi. Nah, di sini kenapa sahabat Utsman bin Abil As ketika minta kepada Rasulullah supaya dijadikan imam, kok langsung disetujui oleh Rasulullah? Ya karena apa? Rasulullah tahu kapasitas dari sahabat Utsman bin Abil As tersebut. Tapi kalau misalkan orang yang kapasitasnya sangat rendah dan ingin menjadi pemimpin, ya harus ditolak. Nah, karena mungkin masih banyak orang yang lebih baik daripada orang tersebut gitu. An Malik bin Khuwairis radhiyallahu anhu qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis sholatu falyu'addin ahadukum. Al-hadis akhrajahu as-sab'ah. Lah hadis ingkang salajengipun An Malik bin Khuwairis nyeritakake hadis saking Malik bin Khuwairis radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Malik bin Khuwairis qala ngucap sapa Malik bin Khuwairis qala ngucap lana maring kita An-Nabiyyu sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hadarat, Kanjeng Rasul itu berkata kepada kita, idza hadarat nalikane wis tumeka atau wis manjing apa as-sholatu sholat. Jadi nalikane wis manjing waktu sholat. Ketika waktu sholat itu sudah datang, falyu'addin mongko becik adana ahadukum sapa sira salah sijine sira kabeh. Al hadis akhrajahu as-sab'ah. Rasulullah berkata kepada kita, nah kita ini termasuk kaumnya, umatnya, ketika waktu sholat itu sudah tiba, maka disuruh untuk adzan. Adzan itu menunjukkan bahwasanya azan itu menunjukkan waktu sudah tiba, waktu sholatnya. Dan di sini dijelaskan bahwasanya masyru'iyatul adzan lis-sholatil maktubah inda dukhuli waqtiha. Jadi sangat dianjurkan azan ketika sholat maktubah itu waktunya sudah tiba.
Amar syari' bil adzan li kulli sholati mafruḍah litanbih ala huduri waqtiha wa hatha ala i'tina bil adzan. Nah di sini dijelaskan bahwasanya syariat menjelaskan bahwa adzan dianjurkan untuk adzan di setiap sholat fardu. Itu untuk apa? Litanbih ala huduri waqtiha, yaitu untuk memberitahu bahwasanya waktu sholat itu sudah tiba. Wa bayyana bil adzan wa bayyana anna al imamah hatta li akbaril qaum fadlan. Jadi di sini hakun li akbaril qaum asinnan wa halan fi ma'rifati kafiyati sholat ala fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini harus memperhatikan dengan azan. Dan imam itu apa ya? Seharusnya imam itu juga memberikan kaifiyah atau cara sholat yang benar. Makanya pembelajaran dengan praktek atau bil fi'li itu apa? Ablag, itu lebih baik ya, lebih bagus. Dengan hadisnya Rasulullah, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah seperti halnya kalian melihat aku sholat. Nah itu berarti praktek. Jadi imam itu sebagai contoh ya, memberi contoh kan kepada makmum ya, bahwasanya sholat yang baik itu seperti ini. Maka dari itu ketika memilih imam itu yang memang harus orang-orang yang mengerti tentang sholat tersebut. Jadi fi'liyahnya itu memang bagus, tidak imam yang sembarangan. Makanya tadi sahabat Utsman bin Abil As, beliau itu menawarkan diri untuk menjadi imam. Mungkin Rasulullah itu sudah tahu bahwasanya kapasitas sholatnya sahabat ini bagus. Nah, di situ. Nah, maka jadi itu kita ketika memilih imam atau ketika ada orang menawarkan diri menjadi imam itu harus tahu kapasitasnya dan mungkin dia lebih lebih utama ya, daripada yang lain. Bacaannya bagus, rosyiliyahnya juga bagus. Nah di situ. Kayak di sini masyru'iyatul adzan li sholatil maktubah inda dukhuli waqtiha. Sangat dianjurkan, disyariatkan adzan sholat maktubah ketika sudah sudah tahu sudah masuk waktu sholat. Ada istilah surut fil muadzin illal imam. Tidak ada beberapa syarat bagi muadzin kecuali orang itu al-ilal iman billah wa ma'rifatu mawaqitus shalah. Terus harus tahu waktu sholat. Berarti itu hanya ada syaratnya. Memang tidak ada syarat tapi dianjurkan. Satu, dia itu iman kepada Allah, berarti orang itu adalah orang yang Islam. Terus yang nomor dua itu harus mengerti apa? Mengerti bahwasanya waktu sholat sudah tiba, sudah tahu waktunya. Nah di situ An Jabir radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab.
mungkin ini dua hadis ya sebagai pemanasan. Ya semoga aja minggu depan bisa lebih panas lagi. Siap. Bong. Dan semoga juga Lah galaksi, Pak. Apa? Los Angeles. Los Angeles ya. Semoga sahabat-sahabat juga istiqomah dalam mencari ilmu, Oke, Pak, istiqomah. karena memang mencari ilmu itu adalah wajib. Biasanya sesuatu yang wajib itu berat. Berat. Karena itu wajib kadang-kadang. Tapi kalau misalkan kita ini maksudnya akan sadar dengan kewajiban itu akan terasa ringan. Seperti hanya kayak sholat 5 waktu itu aslinya berat. Tapi karena kita sadar bahwasanya kita ini adalah orang Islam, kewajibannya itu adalah sholat, ya akhirnya yang berat itu jadi ringan. Beda kalau orang mencari ilmu itu ya nggak ada ini ya, nggak ada ancaman neraka. Jadi ya nggak terlalu maksudnya dipentingkan. Beda kalau misalkan di lembaga-lembaga formal, karena mencari ilmu itu tergantung dari absen dan suluknya. Jadi meskipun hujan deras, meskipun sakit, tetap mereka berangkat. Karena apa? Karena mempengaruhi. Nah, tapi itu yang akan kita pertanyakan. Maksudnya keikhlasannya itu yang perlu itu akan dipertanyakan. Makanya banyak dari kita ketika kita mencari ilmu di lembaga formal, setelah lulus kita itu bingung ilmu apa yang kita dapatkan, apa yang selama ini kita dapatkan di lembaga formal tersebut. Ya karena apa? Memang karena kita terpaksa sehingga niat ikhlas itu enggak ada. Padahal sudah dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwasanya niat itulah yang dan ikhlas itu adalah faktor yang utama, ya kan? Jadi niat ikhlas mencari ilmu, terus yang kedua ini adalah adab. Ya kenapa? Dengan adab ini kita bisa menjaga kemanfaatan ilmu tersebut, keberkahan ilmu tersebut. Dan kita punya ilmu tapi nggak punya adab, yo hilang ilmunya. Soalnya apa? Karo gurune sakaro dhewe. Kenapa? Yang menjadikan faktor ilmu yang bermanfaat itu salah satunya adalah takdim kepada gurunya, takdim kepada kitabnya, ya kan? Tapi ketika kita tidak punya adab kan ya wis hilang. Makanya kita kalau misalkan belajar di non formal itu kan benar-benar ikhlas teman. Mulai kadang-kadang itu akan awet apa yang kita dengar, ya kan? Apalagi kita langsung amalkan, kita akan awet. Jadi tidak ada terasa beban. Tapi memang untuk memulainya itu ya berat. Nah itu memang dari kesadaran kita masing-masing. Karena memang tidak ada absen, tidak ada konsekuensinya kalau tidak berangkat. Nah, mungkin kalau misalkan di sini konsekuensinya bagi anggota ranting Kedungdowo Ansor apabila tidak mengikuti ngaji, maka akan ada hukuman. Atau mungkin kalau kita ada ini bagi siapa yang mau ikut ngaji setelah pulang akan mendapatkan tunjangan misalnya. Masuk. Berarti itu sama dengan belajar ketika kita di formal. Jadi ada embel-embele. Nah, nek ono embel-embele ya rasa-rasa. Angsal ada Pak Menteri. Angkat mergo embel-embel misalnya. Ya, asal embel-embel mau ora Mas. Lah kan makanya,
Kan sudah jelas innamal a'malu binniyat. Ya, jadi tergantung niatnya. Nek aja dia niate pengen entok, itu kan kehidupan dunia. Ya aja entok dunia, tapi kok akhiratnya bontok borak kan berarti. Nah, apakah itu nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk orang yang mencari ilmu itu apa enggak? Itu kan tergantung dari niatnya. Nah, itu ya intinya kita bisa menjadi contoh dan bisa menjaga keistiqomahan dalam mencari ilmu. Nah, kenapa? Karena kan memang bahwasanya ilmu itu kita mencari tidak ada batas waktunya. Nah, tidak ada batas usianya. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma ij'alna Allahumma ja'alna ibadatan shalihin waj'alna ya Allah Rabbana taqabbal lana inna kunta khalifatan waj'alna najihin waj'alna as-sabirin waj'alna mustaqimin ya Allah Allahumma arzuqna ilman nafi'an rizqan wasi'an halalan tayyiban wa wa ma'al shalihin qabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana fil ladina kama rabbawna shighara wa jami'na muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.